berada di sampingnya terkejut melihat reaksi Xiaoyan, dan ia buru-buru bertanya, "Apa yang telah terjadi?" ucap Yalau. Mata Xiaoyan berbinar. Ia menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yalau. Yalau menerimanya dan mengerutkan kening. Ia menyadari hubungan antara Xiaoyan dan suku Pito Tanah Dalam Sembilan Tenang. Terlebih lagi, yang terpenting adalah Cailin masih menjalani retret di mata air Sembilan Tenang di dalam suku Pito Tanah Dalam Sembilan Tenang. Gulungan surat itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di mata air tersebut. Kemungkinan besar itu terkait dengan Cailin. Pantas saja Xiaoyan bereaksi begitu intens. Suku Phoenix Iblis Surga. Apa yang sebenarnya orang-orang ini rencanakan? Ucap Yalau mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiaoyan perlahan menarik aura kuat yang melintas darinya. Ia telah menyimpan dendam mendalam terhadap suku Phoenix Iblis Surga. Terakhir kali, ia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Phoenix Iblis Surga dan dua dosen elitnya, lalu menjadikan mereka sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Para sandera ini membuat suku Phoenix Iblis Surga takut bertindak. Meskipun hal ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi Naga kuno, ia juga telah sepenuhnya menyinggung suku Phoenix Iblis. Namun, Xiaoyan tidak takut menyinggung mereka. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat pesat. Ia bahkan tidak perlu merasa takut. Namun, ia tidak mengerti mengapa suku Phoenix Iblis Surga akan mencari masalah dengan suku Piton Tanah Dalam Sembilan Tenang saat ini. Bagaimana pandanganmu terhadap masalah ini? Ucap Yalau sembari melirik Xiaoyan. Meskipun suku Phoenix Iblis Surga kuat, aliansi Istana Langit tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja stabil. Beberapa masalah yang tidak perlu akan muncul tanpa disadari jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Phoenix Iblis Surga. Terlebih lagi, aula jiwa diam-diam mengawasi dengan niat jahat, ucap Xiaoyan yang menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa Dokter Berkecil dan Kinglin bersamaku ke wilayah binatang, ucap Xiaoyan. Hanya kalian bertiga, ucap Yalau mengernyitkan alisnya sedikit. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah binatang buas adalah camp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat, masih agak tidak pantas baginya untuk masuk sendirian. Tenang saja, ucap Xiaoyan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, hanya ada sedikit tempat di benua ini yang tidak bisa ia kunjungi. Mengapa kau tidak membawa tetua Xiaoyan? Ucap Yalau ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini sedang menjadi sorotan, dan leluhur Menarabil adalah orang yang bebas dan mudah bergaul. Itu akan sulit ditemukan, dan harus pasti ada seorang ahli yang berpengaruh di markas aliansi. Jika aku pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiaoyan, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ia melirik Yalau yang khawatir dan tanpa sadar tertawa. Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku bertemu dengan Doseng Bintang 6 dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagiku untuk melarikan diri. Lagi pula, kepala suku Phoenix Iblis Surga belum mencapai level ini, ucap Xiaoyan. Yalau tak berkata apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiaoyan. Ia kemudian hanya bertanya, "Kapan kau berencana berangkat?" ucap Yalau. "Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Cailin sudah terlalu lama mengasingkan diri. Aku mulai khawatir. Kali ini, aku akan pergi melihatnya," ucap Xiaoyan tersenyum lebar sambil menjawab. Yalau menghela nafas setelah mendengar ini dan kemudian berkata, "Jika memang seperti itu, maka berhati-hatilah," ucap Yalau. Xiaoyan mengangguk. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak dan ia berubah menjadi cahaya terang yang melesat keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, ia dengan cepat menemukan Dokter Berkecil dan Kinglin. Selanjutnya, mereka bertiga melesat menembus ruang dan bergegas menuju wilayah binatang buas dengan kecepatan penuh. Luas wilayah binatang buas tak kalah dengan dataran tengah. Terlebih lagi, tempat ini menyimpan banyak sekali peristiwa menarik seperti dataran tengah.
Keberadaan paling mempesona di wilayah binatang buas tak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di puncak. Ketiga suku ini adalah suku naga void kuno, suku Phoenix Iblis Surga, dan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Di antara ketiga suku besar ini, suku naga void kuno sudah lama tidak menampakkan diri, sedangkan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang mungkin besar jumlahnya, tetapi kualitas ahli mereka lebih lemah daripada suku Phoenix Iblis Surga. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun tanpa kabar tentang suku naga void kuno, posisi suku Phoenix Iblis Surga di wilayah binatang buas tidak berbeda dengan aula jiwa di tataran tengah di masa lalu. Wilayah binatang buas sangat ramai selama periode ini. Tokoh utama dari keramaian ini adalah suku Phoenix Iblis Surga dan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang dari 3 suku besar. Dahulu, tak seorang pun menyangka suku Phoenix Iblis Surga akan melancarkan kampanye besar-besaran melawan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Mereka mengerahkan banyak ahli dari dalam suku dan menyerbu markas suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Terlebih lagi, mereka telah mengepung markas tersebut hingga tak ada yang bisa lewat. Suasana yang dipenuhi pedang membuat wilayah binatang buas sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika kedua suku besar ini memulai perang, itu bukanlah pertempuran kecil seperti perang antar suku. Oleh karena itu, banyak sekali pasang mata yang terus mengamati situasi setelah suku Phoenix Iblis Surga mengepung suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Cerita berpindah ke dalam jaringan bawah tanah suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Markas besar suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang diselimuti atmosfer yang menekan. Mata para ahli suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kilatan dingin saat mereka memandang langit luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi sosok manusia. Banyak sayap raksasa menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Phoenix Iblis Surga benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar menyerbu wilayah kita. Jika suku kita tidak merespon, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, suku mana yang akan berani mengandalkan kita? Ucap beberapa tetua di sekitar Yao Ming. Lebih dari selusin sosok berdiri di atas gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua berwajah dingin berbicara dengan suara berat kepada seorang pria bertubuh kekar. Beberapa suara tertuju setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar. Mereka geram karena suku Phoenix Iblis Surga begitu sombong. Penatuamu, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Phoenix Iblis Surga secara pribadi telah memimpin pasukan kali ini. Orang tua itu memiliki kekuatan dosing bintang 5 tingkat lanjut. Siapa di antara suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang kita yang bisa menandinginya? Ucap seorang pria tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat berbicara. Apa kau mencoba mengatakan bahwa kita hanya akan menyaksikan suku Phoenix Iblis Surga menginjak-injak kepala suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang di depan begitu banyak orang? Ucap tetua tadi sembari menengus dingin. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tujuan suku Phoenix Iblis Surga hanyalah wanita yang berlatih di mata air 9 Tenang. Jika kita serahkan dia, ucap pria tua itu tersenyum. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok kuat di depannya mendengus dingin. Dengusan pelan itu langsung membuat pria tua itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi agak pucat. Suku Piton Tanah Dalam 9 Tenangku tidak akan menyerahkannya. Begitu kita menyerahkannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Piton Tanah Dalam 9 Tenangku takut pada suku Phoenix Iblis Surga. Sebagai salah satu dari 3 suku besar, aku tidak boleh kehilangan muka. Jangan bahas masalah ini lagi, ucap sosok kuat itu dan berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan aura perkasa, bahkan tanpa amarah. Wajah ini milik kepala suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang, yaitu Yao Ming. Mendengar itu, tetua yang mencari kedamaian itu hanya bisa menahan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Sesaat kemudian, ia bergumam. Namun, hari ini adalah batas waktu yang ditetapkan oleh suku Phoenix Iblis Surga. Jika kita tidak menyerahkannya, gumam tetua di samping Yao Ming. Hati semua orang tenggelam, meskipun beberapa kata terakhir itu tak terucap. Kepala suku Phoenix Iblis Surga Huang Tian memiliki kekuatan mengerikan
seperti doseng bintang 5 tingkat lanjut. Bahkan Yao Ming pun tak mampu menghentikannya. "Penatuamu, apakah kau sudah mengirim pesan?" ucap Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara berat. "Sudah kau kirimkan," ucap penatuamu lalu mengangguk mendengar pertanyaan ini. Namun Yao Ming nampak sedikit ragu. "Tapi apakah Tuan Xiaoyan benar-benar akan bergegas tepat waktu?" ucap Yao Ming. Berita kemenangan aliansi Istana Langit terhadap Aula Jiwa telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Banyak orang di wilayah binatang buas ini juga telah mendengar berita tersebut. Tentu saja, kabar kemenangan Xiaoyan atas kepala Aula Jiwa juga turut menyertai berita ini. Karena itu, banyak tetua sangat menantikan sang penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Phoenix Iblis Surga untuk kembali, setidaknya suku Phoenix Iblis Surga tidak akan berani bersikap sombong seperti ini jika dia hadir. "Sekarang, mari kita tunggu kabar baik dengan tenang. Dia akan datang," ucap Yao Ming. Yao Ming tersenyum. Ia menatap langit yang jauh dan berbicara dengan penuh keyakinan. "Yao Ming, 3 hari sudah lewat. Sudahkah kau memutuskan apakah kau akan menyerahkan orang itu atau memulai perang?" ucap seorang sosok dari suku Phoenix Iblis Surga. Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika sebuah suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang bagai guntur. Ekspresi para tetua di gunung menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming muram, tubuhnya bergerak dan ia melesat tinggi di angkasa. Matanya berpaling dari pegunungan. Ia melihat seekor Phoenix Iblis Surga raksasa mengepakkan sepasang sayap sepanjang 1000 kaki di angkasa. Sosok berjubah ungu keemasan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Phoenix Iblis. Sepasang mata emas yang memancarkan kewibawaan luar biasa melesat di atas. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam mata air 9 tenang, adalah kekasih Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan membiarkan apapun begitu saja jika kau berani menyentuhnya, ucap Yao Ming menjawab dengan suara berat. Takkan membiarkan apa-apa, itu bagus sekali, ucap Huang Tian. Mata pria berjubah ungu kemasan itu menunjukkan ekspresi mengejek yang samar saat mendengar ini. Xiaoyan menculik putraku dan mengancam sukuku, dan dia bahkan memiliki sayap suku Phoenix Iblisku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Phoenix Iblis Surgaku. Apa kau pikir raja ini peduli dengan membiarkan apa-apa? Ucap Huang Tian. Mendengar itu, Yao Ming mengerutkan kening. Sepertinya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cailin hari ini. Aku beri kau 1 menit untuk mempertimbangkan. Berikan jawaban terakhirmu kepada raja ini, ucap Huang Tian. Huang Tian menatap Yao Ming dengan acuh tak acuh saat ia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika ia perlahan menutup matanya. Setelah itu, atmosfer negeri ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun, raut wajah Yao Ming tetap muram. Namun di sisi lain, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan orang lain. Mata Huang Tian yang terpejam kembali terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin yang menusuk tulang menyergap mata emasnya. Karena Xiaoyan berani mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Aku akan menangkap wanitanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, ucap Huang Tian. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi muram setelah mendengar teriakan sedingin es Huang Tian. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya melesat menuju mata air 9 tenang, jauh di dalam markas besar suku ular Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Banyak tetua dari suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang sangat geram setelah melihat Huang Tian menerobos masuk dengan paksa. Tindakan ini tak ada bedanya dengan menampar suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang di depan banyak orang. Huang Tian, jangan berlebihan. Ini wilayah kekuasaan suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang milikku, ucap Yao Ming. Sebagai kepala klan, Yao Ming harus melangkah maju saat ini.
Tubuhnya melesat dan ia muncul di hadapan Huang Tian dengan ekspresi muram dan ia berteriak dengan marah. Yao Ming, kau dan Xiaoyan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat masalah ini. Jika kau berani menghentikanku hari ini, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan sukumu, ucap Huang Tian. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya menatap Yao Ming dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Aku sudah lama mendengar bahwa ketua Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku Yao Ming merasakan kekuatan ini, ucap Yao Ming. Tatapan Yao Ming menjadi dingin. Saat ini, ia bisa membayangkan betapa besar perbedaan antara dirinya dan Huang Tian. Sebuah teriakan dingin terdengar dan sebuah telapak tangan dengan kekuatan mengerikan menghantam Huang Tian dengan ganas dan disertai dentuman sonik yang dalam. Usaha yang sia-sia, kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu, ucap Huang Tian. Ekspresi Huang Tian menjadi muram setelah melihat serangan Yao Ming. Sesaat kemudian, ia menjentikan jari panjangnya secara acak dan sebuah bulu emas melesat keluar. Bulu itu menghantam telapak tangan Yao Ming yang tajam dengan kecepatan kilat. Angin telapak tangan yang tajam seakan runtuh saat keduanya berbenturan. Bulu cahaya keemasan itu bagaikan senjata sihir tajam terbuat dari logam yang tak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, karena bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming benar-benar terluka saat kontak. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi keemasan di sekitar lukanya menyebar dengan cepat seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk melenyapkanmu, ucap Huang Tian. Sesaat kemudian, sosok Huang Tian muncul di hadapan Yao Ming bagai hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Ia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan sebuah kekuatan besar berayun ke arahnya. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman dan ia pun melesat jatuh, hingga akhirnya ia mendarat tanpa ampun di sebuah gunung yang langsung runtuh. Kepala suku, ucap para tetua dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang, menunjukkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming tumbang bahkan setelah tidak mampu bertahan satu kali pun melawan Huang Tian. Kemarahan pun membuncah di hati mereka, karena Huang Tian jelas-jelas mempermalukan suku mereka. Beberapa tetua yang berapi-api langsung menyerbu ke langit dengan wajah geram. Sebelum mereka sempat menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan dingin dan acuh tak acuh. Kemudian, cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah melemparkan para tetua ini dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi lain kali, ucap Huang Tian. Huang Tian berdiri sendiri di langit. Cahaya keemasan bersiul di sekujur tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang mampu berdiri di langit. Karena semua ahli dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang bahkan tidak dapat memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Karena pada dasarnya, kekuatan mengerikan dari Doseng Bintang 5 tingkat lanjut telah sepenuhnya dilepaskan. Banyak ketua suku Piton Tanah dalam 9 tenang menunjukkan wajah merah setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Di sisi lain, Yao Ming berjuang keras untuk keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Ia mengabaikan darah yang menggantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi semerah darah. Kedua tinjunya terkepal penuh amarah dan mengeluarkan suara retakan. Bentuk formasi, ucap Yao Ming. Suara sedingin es bagai pisau terdengar dari sela-sela gigi Yao Ming. Niat memusnahkan yang mengerikan pun muncul. Dipahami, ucap semua tetua dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang berteriak serempak dengan ekspresi muram dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setelah itu, setidaknya 100 sosok melayang ke langit. Aura misterius samar-samar terpancar di antara mereka. Formasi besar lempeng ular, ucap para tetua suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Pilar-pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyembur keluar dari tubuh para tetua saat mereka semua berteriak serempak. Hingga akhirnya
pilar-pilar itu terjalin satu sama lain. Dalam semenit, sebuah formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di hadapan banyak pasang mata. Tekanan mengerikan yang samar-samar terpancar dari formasi itu menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar lempeng ular, gumam Huang Tian. Huang Tian mengerutkan kening saat berdiri di langit. Ia tentu saja pernah mendengar tentang reputasi formasi tersebut. Karena dahulu, suku Piton Tanah dalam 9 tenang mengandalkan formasi besar ini untuk sepenuhnya melenyapkan banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya lumayan. Sayangnya, tidak ada orang yang cakap sebagai mata formasinya, ucap Huang Tian berbicara dengan suara lirih. Matanya juga melirik Yao Ming yang telah melompat ke tengah formasi. Ekspresi Yao Ming muram dan dingin saat ia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sebuah pilar cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Pilar-pilar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam bentuk yang terdistorsi. Hingga akhirnya mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno ponik surga, ucap Huang Tian. Para ahli dari suku ponik iblis surga dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular raksasa itu muncul. Teriakan yang menggetarkan bumi terdengar di atas tanah setelah seseorang berteriak. Sesaat kemudian, seekor burung ponik besar yang ukurannya mirip dengan ular besar itu menampakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Ia muncul dengan cara menghalangi sinar matahari setelah teriakan ini terdengar, dan ponik raksasa itu pun berhadapan dengan ular raksasa itu. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin dalam-dalam setelah menyaksikan pertempuran dahsyat di langit. Jelas bahwa mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Tatapan Huang Tian acuh tak acuh saat ia mengamati ular raksasa yang berdiri di depannya di langit. Tubuhnya bergerak, ia berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat menuju mata air sembilan ketenangan. Di sisi lain, Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tian bergerak. Ular raksasa yang dibentuk oleh para tetua itu mengayunkan ekornya yang besar. Langit memancarkan suara angin yang menderu saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya ketika diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun ia tidak turun tangan untuk melawan. Sebaliknya, ia bergegas menuju mata air sembilan tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor raksasa itu hendak menghantam tubuhnya ketika sebuah teriakan keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sebuah sayap raksasa yang tampaknya terbuat dari cahaya keemasan menembus udara dan bertabrakan dengan ular raksasa itu. Riak udara yang mengerikan menyebar di langit. Sosok Huang Tian berkelebat dan muncul di atas mata air sembilan tenang di hadapan banyak pasang mata. Bajingan, ucap Yao Ming. Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil menerobos mereka. Ia baru saja akan mengerahkan ular raksasa itu untuk berbalik dan menyerang ketika ponik raksasa yang dibentuk oleh formasi lawan datang menerkam dan melancarkan serangan tajam. Oleh karena itu, ia tak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan lainnya ditahan oleh para ahli dari suku ponik iblis surga, tatapan Huang Tian yang acuh tak acuh tertuju pada mata air sembilan tenang di bawahnya. Permukaan mata air itu telah membentuk lapisan es yang sangat tebal dan keras. Udara yang sangat gelap dan dingin terus-menerus menyembur darinya. Wanita Xiaoyan ini memang luar biasa. Dia benar-benar bisa berlatih di tempat seperti itu, gumam Huang Tian. Keheranan melintas di mata Huang Tian. Meskipun ia bisa masuk dan keluar dari mata air sembilan tenang ini sesuka hatinya, ia tidak berani tinggal di dalamnya untuk berlatih. Kita akan menangkapnya terlebih dulu, ucap Huang Tian. Mata Huang Tian berkedip. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan kejam menggenggamnya ke arah mata air sembilan tenang di bawah. Es tebal di permukaan danau pun retak inci demi inci, hingga akhirnya es itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau mata air sembilan tenang
kembali muncul setelah esnya pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Ia samar-samar dapat mendeteksi tekanan tak biasa yang berasal dari dasar mata air. "Keluar," ucap Huang Tian. Huang Tian tak ragu, cahaya dingin berkilat di matanya. Ia meraihnya dengan tangan dan badai dahsyat pun muncul. Huang Tian membentuk banyak pilar air. Dalam sekejap, puluhan pilar air raksasa melesat ke langit. Mereka bahkan tampak sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan mata air 9 tenang dicungkir balikan oleh Huang Tian. Ia merasa sangat marah. Namun, ia tertahan hingga tak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Cailin tidak terganggu, meskipun ia tahu itu hanya angan-angan. Karena jika Huang Tian terus melanjutkan, cepat atau lambat, ia akan menangkap Cailin dari dasar mata air. "Saudara Xiaoyan, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu," gumam Yao Ming. Ekspresi Huang Tian tampak acuh tak acuh saat ia menatap mata air 9 tenang. Sebuah pusaran air yang telah mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya menembus pusaran air itu. Ia seolah bisa melihat sosok di titik itu. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya ketika melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Sebuah daya hisap meletus dari telapak tangannya. Namun, ia baru saja hendak menarik sosok itu dari dasar mata air ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok tubuh melesat dari cakrawala dengan kecepatan kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melayang di udara saat sosok ini melesat. Sesaat kemudian, suara aneh dan dahsyat tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini menghantam Huang Tian dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan tak mampu membuatnya bereaksi tepat waktu. Tubuh Huang Tian terlempar kembali setelah terkena serangan spiritual yang dahsyat ini. Ia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang menggema di seluruh daratan membuat raut wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. "Anjing tua Huang Tian, kau mencari kematian," ucap Xiaoyan. Teriakan sedingin es ini bagaikan guntur yang menggelegar di angkasa. Tak terhitung mata yang terkejut menatap ke arah asal teriakan itu. Sosok ilusi raksasa itu menghilang dari langit tempat banyak pasang mata berkumpul. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di hadapan banyak tatapan. Banyak seruan juga terdengar bagai riak air. "Xiaoyan, kenapa dia muncul di sini?" Dikabarkan bahwa orang yang diinginkan suku Ponik Iblis Surga untuk diserahkan oleh suku Pitotara dalam 9 tenang kali ini adalah wanita Xiaoyan. Sepertinya ini memang benar. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Bahkan ketua aula jiwa pun dikalahkan olehnya. Huang Tian benar-benar bertemu orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa sebanding dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung binatang ajaib kita bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia setingkatnya. Xiaoyan ini saat ini memiliki reputasi yang hebat di dataran tengah. Kita harus membiarkannya merasakan betapa kuatnya suku binatang ajaib kita sekarang setelah dia datang ke wilayah binatang, ucap orang-orang dari suku Ponik Iblis Surga. "Saudara Xiaoyan," ucap Yao Ming. Perubahan tak terduga ini langsung disadari oleh Yao Ming yang sedang tertahan. Ia mengalihkan pandangannya dan raut wajah gembira langsung terpancar. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk ke arah Yao Ming di langit yang jauh. Ia menundukkan kepala dan menatap mata air 9 tenang di bawah. Ia melambaikan lengan bajunya dan pilar-pilar air yang telah ditarik paksa oleh Huang Tian dengan lembut dikembalikan ke mata air, dan pusaran air raksasa itu pun mulai menghilang. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang tajam menusuk tulang menatap Huang Tian yang perlahan bangkit dari tumpukan puing batu tak jauh darinya. Niat memusnahkan perlahan muncul di hatinya, karena tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, bukan hanya usaha orang yang berlatih akan sia-sia, tetapi juga bisa membahayakan nyawanya.
Tindakan gegabah Huang Tian sebelumnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak peduli dengan nyawa Cailin. Ini adalah sesuatu yang tak bisa diterima Xiaoyan. Kau adalah Xiaoyan itu, ucap Huang Tian. Ekspresi Xiaoyan sedingin es, namun Huang Tian menunjukkan ekspresi muram. Matanya memancarkan cahaya keemasan saat ia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata, "Akhirnya kau sini," ucap Huang Tian. "Kau berencana memaksaku untuk menunjukkan diri," ucap Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya Huang Tian ini sama sekali tidak terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Cailin, melainkan dirinya. Kaulah orang pertama setelah bertahun-tahun yang berani menangkap para tetua sukuku dan menjadikan mereka sandera, ucap Huang Tian menatap Xiaoyan. Tubuhnya perlahan-lahan menenangkan rasa pusing di benaknya yang muncul akibat serangan kejam kemarahan ilahi mata air kuning Xiaoyan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Phoenix Iblis surga dari tubuhmu. Sepertinya memang benar seperti yang dikatakan para tetua. Kau memiliki saya Phoenix Iblis. Hanya dengan 2 poin ini saja, kau telah dimasukkan dalam daftar wajib dimusnahkan Phoenix Iblis surgaku. Hari ini, raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dimusnahkan tanpa ampun, ucap Huang Tian. Setelah kata-kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki mengambang dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan itu dipenuhi dengan martabat dan kemuliaan. Di sisi lain, Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat ia menatap Huang Tian. Niat awalnya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan suku Phoenix Iblis surga. Oleh karena itu, ia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap kedua tetua dan kepala suku junior. Namun sebaliknya, ia hanya ingin memenjarakan mereka dan membebaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur berangsur-angsur stabil. Dari sudut pandang tertentu, ia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari situasi saat ini, ia menyadari bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Phoenix Iblis surga tidak menganggap tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, tindakannya dianggap sebagai kelemahan. Oleh karena itu, karena kebaikannya tidak dapat diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Bagus sekali, musnahkan tanpa ampun. Phoenix Iblis surga memang sombong, tapi aku tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian punya kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu, ucap Xiaoyan tersenyum tipis sambil mengejek kepala suku itu. Jangan berpikir bahwa kau punya kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapan raja ini hanya karena kau telah mengalahkan ketua aula jiwa, ucap Huang Tian. Tatapan Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas raksasa di punggungnya mengapak. Tubuhnya melesat menembus angkasa dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Xiaoyan seolah-olah telah berteleportasi. Tangannya yang besar tiba-tiba menerjang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas raksasa yang menghantam Xiaoyan tanpa ampun. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiaoyan langsung meledak dengan keras. Telapak mata air kuning, ucap Xiaoyan. Kecepatan Huang Tian yang menakutkan membuat mata Xiaoyan mengeras. Namun, ia tidak menghindar. Segel tangannya berubah dan sebuah telapak tangan energi berukuran 1000 kaki terlepas dari tangannya. Api merah muda terus-menerus menggeliat di sekitar telapak tangan itu. Api itu juga tampak penuh dengan kekuatan. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan, menimbulkan suara dentuman di langit. Angin energi yang liar dan dahsyat menyapu bersih seluruh tempat. Bahkan awan-awan di langit pun tercerai-berai dengan kuat. Kekuatan dahsyat terpancar dari tabrakan langsung itu hingga membuat tubuh Xiaoyan gemetar. Ia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah dosen bintang 5 tingkat lanjut. Terlebih lagi, wujud aslinya adalah Phoenix Iblis surga. Jika ia berbenturan langsung, Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah bercampur dengan telapak energi mengeluarkan bau terbakar dari tangan Huang Tian. Ia juga nampak sedikit menderita karena api teratai iblis pemurnian. Itu memang layak
menjadi api teratai iblis pemurnian, gumam Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat ia melirik tangannya yang agak hangus. Namun sesaat kemudian, cahaya keemasan memancar dari tangannya dan langsung menyembuhkan luka bakar itu. Xiaoyan terdiam, baunya bergetar dan sepasang sayap tulang berwarna hijau merah terbentang. Sayap-sayap tulang ini mengapak dan tubuhnya terdorong mundur dengan cepat. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi, tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba menyaingi raja ini dalam hal kecepatan, ucap Huang Tian tertawa setelah melihat Xiaoyan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengapak, deru angin kencang langsung bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan bukan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia pun berhasil menyusul Xiaoyan dalam sekejap. Setelah berhasil mengejar Xiaoyan, sebuah tinju yang disertai cahaya keemasan mengalir di sekitarnya dan dengan kejam menghantam kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat menghadapi serangan Huang Tian. Ia mengepalkan tangannya dan api merah muda muncul. Setelah itu, api itu menghantam tinju Huang Tian di depannya. Tinju Xiaoyan tepat mengenai sosok Huang Tian, namun tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. Hanya siluet, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat bayangan ini. Ia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dan tak lama kemudian, sebuah tinju cahaya keemasan menembus ruang saat Xiaoyan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan mengerikan itu membuat Xiaoyan terlempar ribuan kaki. Sosok Xiaoyan yang malang baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam menerjangnya dengan ganas bahkan sebelum ia sempat mengangkat kepalanya. Kecepatan seperti itu benar-benar membuat ekspresi seseorang berubah. Xiaoyan, aku akan membiarkanmu merasakan langkah-langkah bonik iblis dari suku bonik iblis surga milikku, ucap Huang Tian. Banyak bayangan keemasan terus bermunculan di sekitar Xiaoyan di langit. Angin tinju yang tajam dan padat menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam radius 1000 kaki menjadi berkeping-keping. Kecepatan yang mengerikan. Suku bonik iblis surga memang ahli dalam kecepatan. Bahkan doseng bintang 6 elit pun tak akan mampu mengejarnya. Xiaoyan bisa dibilang telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Kabarnya dia juga sangat cepat. Namun kecepatan ini tak pantas dibanggakan di hadapan kepala suku Huang Tian, ucap beberapa anggota suku bonik iblis surga. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran memukau itu menggelengkan kepala dalam diam. Di sisi lain, Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan kekhawatiran melihat situasinya saat ini. Sepertinya Xiaoyan telah dirugikan. Sosok Xiaoyan terus berada di area sempit yang dikelilingi kerumunan manusia dan nampak melakukan beberapa gerakan menghindar yang cepat. Huang Tian bisa dibilang lawan tercepat yang pernah dihadapi Xiaoyan selama bertahun-tahun. Kecepatan Huang Tian memang sesuatu yang harus diakui Xiaoyan tak tertandingi. Sebagai anggota suku bonik iblis surga, Huang Tian memang benar-benar berbakat. Saat mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiaoyan terkejut dan sedikit merana karena kecepatan lawannya. Bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan langsung menjadi nyata jika mengenai tubuh seseorang. Bayangan itu tampak aneh dan tak terduga. Namun untungnya, pengalaman bertarung Xiaoyan sangat kaya. Oleh karena itu, ia segera tenang setelah terdesak. Ia perlahan-lahan memfokuskan pikirannya sambil menghindar dan mencari tanda-tanda pergerakan Huang Tian. Ia memang tidak sebanding dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam pekat Xiaoyan dipenuhi banyak sosok cahaya keemasan. Wajah-wajah sosok manusia ini semuanya memancarkan senyum yang sama pekatnya. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu singkat, hingga menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Namun, Xiaoyan hanya menutup matanya setelah mengalami kerugian. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tetapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiaoyan memejamkan kedua matanya, persepsi spiritualnya menyebar.
Sosok-sosok cahaya di sekitarnya yang tak terlihat oleh mata telanjang juga perlahan melambat. Setelah sosok-sosok ini melambat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok-sosok ilusi keemasan di matanya akhirnya berubah menjadi padat.